dan di sana Bu Titin akan dicabut kuasanya. Itu tanggal 25 Mei 2024 atau 4 hari setelah Peggy ditangkap. Bahas Sudirman dong, kenapa masih diumpetin? Nah ini saya sudah kontak, saya sudah kontak Divisi Humas Mabes Polri. kita sudah mendatangi Rudiana, sempat berhadapan langsung dengan para pengacaranya, Bang Pitra, Bang Pasi Siswandi di Cirebon. Di Cirebon. Kita ditinggalkan saat itu, ditinggal tidur, ditinggal gimmick. Kalau netizen itu kan bukan penyidik. Oke, tapi kan praktisi hukum atau analisa antar. Praktisi hukum itu kan bukan penyidik juga. Dia kan hanya berpendapat. Kalau itu handphone Pina, kenapa tidak ada di saku Pina ataupun di kantong Pina? Kenapa handphone itu dimasukin ke sakunya Eki almarhum, terus handphonenya itu tidak rusak? Apa kapasitas Eki untuk menyimpan handphone orang lain? Kan dia pacaran. Handphone saya. Pacaran. Bukan masalah pacarannya, Mas. Yo, Mang Santai People. Welcome back again bersama Nyonya Dan. Mamang, Abu nggak tahu berak sama kencing nggak balik-balik. Ada pakun yang habis dibersihin, beleknya 2, topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Soal Jessica kemarin udah kita update. Sekarang kita balik lagi pengawalan. Yes. Kepada kasus Vina karena kagok tanggung pamali ya udah sampai mengajukan PK gitulah ya. Sayang gitu kalau misalkan eksposurnya kegeser terus nggak kekawal lagi, sayang pisan. Sekarang kita back to the Vina. Ada beberapa update yang menarik dari Bu Titin yang masih memperjuangkan berusaha untuk gimana caranya mendapatkan Sudirman gitu ya. Ada dari diskursus nih, Mama mau nge-highlight sedikit, punten Kang mohon izin gitu ya. Ada program apa ya, bisa dibilang konten baru dari diskursus tadi pagi live sambil tanya jawab langsung dengan Bang Reza dengan Bang Insan yang justru menurutku feel-nya lebih enak gitu. Karena feel rasa ngobrolnya kerasa banget gitu sama penonton gitu. Jadi lebih apa namanya? Gak kaku lah gitu lebih ya. Intim gitu ya. Terus juga ini yang paling menarik nanti ada juga statement dari Bang Pitra yang sayangnya dari 2 hari lalu tidak ke up ke FYP, makanya mau Mamang up nih. Kita bantu. Kita meluncur yang pertama. Cus. Ninyo. Yes. Yang pertama kita buka dari Nusantara TV. Mohon izin, ada video yang berjudul Kuasa Hukum Curiga Sudirman Disembunyikan Polda Jawa Barat dari program NTV Highlight. Jelas bisa dipastikan ini adalah Bu Titin. Karena apa? Karena tadi Mamang sudah ngasih tahu gitu ya. Dipastikan 19 jam yang lalu. Tuh sayang banget nggak ke up gitu. Aku rada khawatir gitu kalau ketutup gitulah ya. Ini videonya kayak gimana, ciki-ciki wow. Play. Saat puluhan anggota tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina mendatangi Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat untuk mendaftarkan pengajuan PK, salah satu terpidana yakni Sudirman tidak ikut mengajukan PK karena keberadaannya hingga saat ini tidak diketahui. Keberadaan Sudirman, Bu, sejauh ini sudah adakah mungkin update atau perkembangan soal keberadaan Sudirman, Bu? Jadi gini Mbak, pada saat penangkapan Peggy tanggal 21 Mei 2024, Sudirman tuh dibawa ke Polda Jabar tanggal 23 Mei 2024. Pada hari yang sama, keluarga Sudirman didatangi oleh anggota Polres Cirebon Kota dan mereka meminta keluarga Sudirman tanda tangan kuasa. Nah, tetapi tanda tangan di kertas kosong, tetapi diketahui itu untuk cabut kuasa dari saya. Tanggal 25 sama kakaknya Sudirman di tempat kerjanya didatangi oleh anggota Polres Cirebon dan Polda Jabar. Waktu itu disebutkan namanya Pak Beni. Waktu itu kakaknya Sudirman berkomunikasi terus dengan saya melalui hubungan telepon, dia nggak mau dibawa ke Polda Jabar. Terus saya tanya, emang mau ngapain? Katanya disarah. Saya ngomong dengan nanti didampingi Bu Titin, tidak perlu, nanti di sana didampingi oleh pengacara yang baru. Dan di sana Bu Titin akan dicabut kuasanya. Itu tanggal 25 Mei 2024 atau 4 hari setelah Peggy ditangkap. Nah, kemudian berjalannya waktu, keluarga Sudirman susah menemui Sudirman. Pernah dalam satu kali pertemuan
Itu pun setelah anggota Peradi bergerak dari Bapak Otto Hasibuan. Akhirnya diizinkan dengan syarat hanya ayah ibunya. Tetapi saat di dalam itu dikelilingi oleh anggota kepolisian dari Polda Jabar, dan sampai hari ini kami tidak lagi bisa menemui, keluarganya tidak bisa menemui. Pada saat itu Sudirman hanya pernah berkeluh kesah pada tanggal 23. Setelah dilakukan penangkapan, dia masih mengalami penyiksaan dan disiram air panas. Ini pada saat kapan? 2024. 2024. Sempat dikomunikasikan ke kakaknya. Sampai saat ini Anda belum kembali bertemu dengan Sudirman? Kalau saya kayaknya karena sudah dicabut kuasa, kalau menurut keterangan dari Polda Jabar gitu. Karena untuk keluarganya datang ke Polda Jabar juga, menurut kuasa hukumnya harus melalui izin penyidik. Sampai hari ini kakaknya, keluarganya mencari keberadaan Sudirman di mana. Di lapas-lapas yang lain ada terpidana, hanya Sudirman yang tidak ada. Oke. Jadi sampai saat ini semenjak mulai merebaknya berita keberadaan Sudirman gitu kan, masih belum ada update soal di mana Sudirman ya. Terlihat Bu Titin juga masih lumayan keras gitu, berusaha gitu dengan ya kayak tadi kan sebenarnya yang ngeblow up awal yang katanya Ibu Titin itu dipaksa untuk mengakui bahwa ia benar Peggy gitu kan, terus yang katanya ada keterangan Bu Titin yang menyatakan bahwa ya Sudirman sempat disiram air panas gitu kan. Itu kan awal mulanya keluarnya dari Bu Titin. Bu Titin masih nge-keep itu gitu ya. Mungkin buat nanti kuncian yang saatnya dipakai buat mendapatkan Sudirman ya menurut Bu Titin mungkin sekarang saatnya. Tapi ada beberapa fun fact nih. Yang pertama yang kemarin sempat beredar, siapa namanya, Bang Wilson Tambunan. Kemarin sempat beredar kan fotonya itu kan. Ternyata bukan dia yang dimaksud orangnya. Terlihat jadi dari klarifikasi gitu kan di Facebooknya kalau nggak salah. Nanti itu mungkin bisa di episode yang berbeda. Terus juga sama keengahan netizen saat kakaknya Sudirman menunjukkan chat, bukti chat dia dengan Pak Wilson Tambunan yang dimaksud pengacara itu. Itu ada bendolan fotonya kan di WA tuh. Dan ternyata memang berbeda gitu. Netizen tuh beberapa udah dapat kandidat baru gitu ya untuk dirujak gitu kan. Yang dari beberapa kandidat 2 sih aku masih lumayan teryakinkan, tapi masih menunggu ini dia apa investigasi netizen lebih dalam lagi gitu ya. Oke, jadi itu sekalian ngekelirin. Terus juga aku ngebayang nih mungkin nanti ya kalau misalkan ini mah ya netizen masih punya stamina buat ngawal, bantu tim Peradi, bantu Kang Deddy dan semuanya, Bang Reza, Bang Insan dan segala macamnya, dan berhasil menggeser kuasa Sudirman ke Peradi. Mungkin ini mah ya untuk afdol menebus kesalahan 2016, mungkin Peradi akan melibatkan Bu Titin di PK khusus untuk kuasa hukum yang memegang Sudirman, karena balik lagi Bu Titin kan Peradi juga. Terus juga kalau aku lihat di sini rasa Bu Titin tuh masih punya rasa apa ya, penebusan dosa gitu ya. Tanggung jawabnya masih di Sudirman juga gitu ya. Karena 2016 lalu gitu ibaratnya ya tidak bisa menggolkan Sudirman untuk lolos ibaratnya gitu ya. Mungkin masih akan jadi beban tersendiri di Bu Titin gitu. Kalau itu kayaknya lebih abdol itu. Buat di PK, menarik tuh kalau Bu Titin dapat tuh. Bu Titin dipanggil sama Peradi, terjun, pegang lagi Sudirman, tebus ibaratnya dalam tanda kutip kegagalan Ibu 2016 itu. Pasti semangat dia, pasti dan juga semangat. Didampingin sama yang pentolan-pentolan juga, jadi biar tidak di. Iya kan bisa pentolan megang seluruhnya, terus ada satu PIC-nya tuh gitu. Bu Titin libatin juga Peradi juga, kok bisa. Ya tapi ya update dari Sudirman sayangnya nggak banyak info baru gitu ya sampai saat ini. Yang aku temuin baru dari Nusantara TV yang masih tetap setia nge-highlight soal keberadaan Sudirman di mana gitu. Respect sama Nusantara TV, mantap. Sekarang kita bergeser meluncur. Nih konten baru dari Diskursus.net. Jadi bentukannya live streaming interaksi yang dioperatorin oleh konten manajernya kalau nggak salah mah. Mohon maaf kalau salah ya. Jadi itu di live kan sesaat sebelum tag konten Bang X Napi. Kebetulan tadi ada sedikit bocoran untuk next Bang X Napi itu narasumbernya adalah Franz. Franz temennya Eki gitu. Nah ini mungkin bakal lebih dalam lagi dikoreknya sama Bang Reza, Bang Insan, duo combo ya. Tapi kita sedikit highlightnya nih, ceki-ceki. Play.
warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dari Diskursus Network, saya Suadi Rosadi, Content Manager spesialis media sosial, mencoba untuk menyapa teman-teman subscriber lewat live YouTube. Ini hal baru yang akan kita lakukan untuk mendekatkan diri. Silakan subscriber untuk like dan komen. Hari ini kita memiliki banyak agenda pemberitaan atau informasi. Di antaranya masih ramainya pemberitaan soal bebasnya Jessica Kumala Wongso kemarin. Kenapa bisa bebas tiba-tiba? Nggak tiba-tiba sebetulnya, memang sudah sebulan lalu diinformasikan. Cuman kok sepertinya diprioritaskan, sementara publik masih diramaikan dengan kasus Vina Cirebon. Hari ini Istana reshuffle kabinetnya, ada sejumlah nama-nama yang reshuffle. Sudah ada Mas Reza Indragiri. Pertama mohon izin Kang Suwardi mau nge-highlight tipis-tipis nih gitu ya. Yang ternyata tadi setelah Mamang cek tadi, oh ternyata Kang Suwardi itu sama satu alma mater sama Mamang, sama-sama pernah nyangkut di net gitu. Mohon izinnya mau nge-highlight. Jadinya di 27 menit ini tuh ada 3 topik bahasan. Ngobrol-ngobrol santai tapi menurut Mamang mah dak-dikduk juga ya. Rada ngeri gitu ya. Ada seputar Jessica, ada seputar Vina. Dan ada seputar perpolitikan yang lagi live tadi pagi ya, soal reshuffle kabinet. Cuma tadi ada beberapa komitmen mungkinnya dari tim Diskursusnet yang kalau dari Diskursusnet sih masih pengen mengawal kasus Vina gitu. Itu respect juga ya. Tapi memang mau nge-highlight soal kasus Vinanya aja gitu ya. Ini karena konten baru tadi kecolongan, tau gitu mantengnya kita tongrongin di live. Buat santai people yang penasaran pengen nonton fullnya, meluncur ke Diskursusnet, tapi ke panel live-nya ya. Ini kita langsung lengkap nih, meluncur. Ninyo, ini highlight pertama ceki-ceki wau. Play. Dari Hana Endah Purwanti, jangan sampai kebebasan Jessica untuk menutupi kasus 8 tersangka. Nah, kita sudah ada tamu sebenarnya Mas Reja ya. Ini maksudnya tersangka kasus yang masih ramai, terpidana mungkin yang Mbak Hana Endah Purwanti ya. Ini salah satu narasumber kita yang akan kita ajak podcast hari ini. Apa kabar Kang Franciscus Marbun? Akan ada informasi baru nanti dari Kang Franciscus Marbun. Maksudnya berarti 8 terpidana kan dari kasus Vina Cirebon. Seperti itu. Kita akan bahas-bahas nanti Mas Reja ya. Insya Allah. Nah kalau ini. Saya berani sih. Kalau saya berani. Lihat penampilannya agak takut sih. Gitu ya. Tuh maksudku di mana lagi ngelihat momen santai-santai bercanda-bercanda Bang Reza gitu kan, Bang Insan gitu. Ya ini jadi apa namanya? Poin plus tersendiri sih. Jadi bukan dibilang di balik layar apa ya? Backstage gitu sebelum syuting ibaratnya gitu kan. Lanjut lagi Bu. Lanjut. Mas Reza selalu the best dari Bunda Ros, iya dong. Diskursusnya the best nggak? Begawan itu. Begawan. Kita ini nanti untuk closing dari senior kita nih. Diskursusnya maju terus. Channel yang mau edukasi. Bahas Sudirman dong, kenapa masih diumpetin? Nah ini. Saya sudah kontak divisi Humas Mabes Polri dan juga sudah berkirim WhatsApp ke nomor khusus yang disediakan oleh Polda Jabar. Tapi sudah berhari-hari ternyata pertanyaan saya tidak direspon. Menyedihkan juga sih kalau Polri seperti ini. Padahal Kapolri sudah mengatakan kasus Cirebon harus diselesaikan secara, ada 2 diantaranya tuntas dan transparan. Transparan itu yang saya coba dapatkan dengan cara mengontak divisi Humas Mabes Polri dan nomor khusus atau nomor hotline Polda Jabar. Yang sayangnya gayung tak bersambut. Seolah anjing menggonggong kafilah belan. Oke, kapan tuh? Di sini Bang Reza yang aku tangkap ya mau mencoba konsisten atau konsekuen atau komit dengan balik lagi yang pertama kan statement dari Bapak Kapolri ya, transparan gitu. Apa Pak Presiden ya, transparan, jangan ditutup-tutupi kalau ada gitu kan. Pak Presiden itu. Ternyata yang ditangkap tadi dari video ini aku tangkap Bang Reza belum mendapatkan ketransparanan gitu. Ibaratnya update-nya udah sampai mana nih gitu. Yes. Soalnya ada brief transparan kecuali order di awalnya ya
nanti pokoknya tunggu hasil aja lah, nggak perlu transparan begitu kali ya, mungkin boleh kali ya. Terus juga yang masalah hotline, mau mencoba konsekuen juga dengan statement press release lagi ya, sudah membuka hotline untuk ya mungkin info-info kalau misalkan ada info apa di luar sana gitu, bisa menghubungi hotline dengan harapan mungkin ada respon yang interaktif seperti apa gitu. Tapi barusan kita dengar kan no respon. Dan yang bikin Salvoket diem gitu ya, kelihatan kayak nggak peduli, ternyata memperjuangkan juga, ikut bantu mempertanyakan keberadaan Sudirman gitu. Ya salah satunya ketransparansian itu mungkin nggak terwujud yang dirasakan sama Bang Reza, ya nggak terwujud, salah satunya ya Sudirman di mana aja kita nggak tahu gitu kan. Iya. Itu contoh kecilnya tuh kan. Jadi kontradiksi gitu statement awal sama kenyataan di lapangan gitu. Kumaha tuh ya teh hayang nanaon atuh. Ini kita lanjut lagi. Lanjut. Tayangnya Pak Alvan Hidayat, sabar, kita belum ngobrol ini, masih live, tunggu aja. Selalu belajar dari bicaranya, hati-hati, berbobot dan sangat jelas, masuk di akal dari Gatan Channel. Terima kasih. Kenapa R dan kawan-kawan gak pernah diperiksa? Siapa R maksudnya nih, Sigit? Nah, udah dengar Rudiana, Reza. Pak, undang Atta Pak nanti. Ini masih ada temannya dulu nih, temannya Atta. Temannya Atta juga kan? Kenal sama Atta. Selamat pagi. Selamat pagi Lai Franciscus. Udah terkenal nih Lai Franciscus emang. Orang lagi sarapan nih Gang. Iya. Itu Bang Reza menangkap respon Franciscus yang gitu, apa namanya, mungkin nggak terlalu excited gitu sama kamera gitu, makanya jelekin gitu. Orang lagi sarapan diganggu katanya. Ya mungkin dia juga bingung lagi, ya sarapan dulu gitu, tapi disorot, aduh ini harus gimana mungkin gitu. Mungkin bisa makan guys gitu, diginiin dulu ke kamera gitu kali ya. Oke. Hari ini aku lagi makan ini nih gitu ya. Ini kita lengkap ke highlight berikutnya yo. Just. Ninyo, bergeser ke Bang Insan, ceki-ceki wau. Ini senior saya, Mas Insan Sadono. Selamat pagi Mas Insan. Selamat pagi juga dong. Maaf, oke. Mas Insan Sadono ini politikus sebetulnya. Mas Insan, editorial kita masih seputar Jessica, reshuffle, dan kita belum mau meninggalkan kasus Vina Cirebon nih. Belum mau meninggalkan kasus Vina Cirebon tuh, masih komit untuk mengawal case ini gitu. Karena balik lagi mungkin yang aku tangkap ya, mikir ya, ini 8 orang ini ibaratnya rakyat kecil gitu kan. Ya kalau netizen sudah tidak mengawal itu, berarti untuk beberapa dalam tanda kutip media mainstream tuh agak kurang seksi ngelihatnya gitu. Beda kalau misalkan 8 orang ini salah satunya ada pejabat gitu. Ya. Jadinya kalau nggak ada yang ngawal, memberikan exposure gitu, ya mohon maaf gitu, takut kelelep. Kalau nggak kelelep, nggak kepantau, takut nyih gitu. Tolonglah. Kan jadi ingat kata-kata Pak Otto waktu dulu yang no viral no justice, yang viral aja belum tentu justice gitu katanya kan. Makanya respect sama diskursus ya, respect dong. ya. Di Santu People meluncur, bantuin naikin, dongkrakin gitu. Biar ke up gitu ya. Lanjut lagi. Lanjut. Oke. Dari Mas Insan dulu nih, dari mulai kebebasan Jessica, dilanjut reshuffle, dan kemudian Vina Cirebon, sedikit aja. Karena kita mau fokus ke Vina, kita langsung lengkap ke Vinanya ya. Jadi biar Santu People yang penasaran meluncur full ya nontonnya ya. Di yang bahas Jessica tuh banyak statement-statement yang ngebahayakan gitu. Lengkap ke kasus Vina meluncur. Nih ya. Ceki. Soal Vina Cirebon nih, masih juga nih diskursus United akan memainkannya, Mas? Saya pikir selama belum ada kejelasan untuk ketujuh yang masih tersisa di dalam, dan kita yakini kebenaran harus tegak, meskipun langit runtuh kalau kata orang-orang hukum ya, ya kita tetap berjuang lah gitu terhadap apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang harus dicari. Kalau PK itu kan kalau dimintakan ke Mahkamah Konstitusi kan pernah kan ada yang mintakan boleh nggak PK lebih dari 1 kali. Saya baca tuh putusan MK itu. Jawabannya boleh. As long as itu terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena filosofi PK adalah untuk mencari kebenaran material dan keadilan. Bukan kepastian hukum seperti yang itu dialamatkan kepada banding. Oke, Insan Sadono. Tuh, kalau yang aku tangkap nih,
akan tetap mengawal. Kalau misalkan nanti ini amit-amitnya ya PK ini gagal gitu kan, dan ternyata tim bersiap dengan novum cadangan mau ngajukan PK lagi, hayu dikawal, ibaratnya begitu kan ya, aku tangkap kan? Karena boleh lebih dari sekali kan katanya kan. Betul, respect. Ternyata ya masih mau setia mengawal soal 7 terpidana ini, 8 termasuk Sakata yang udah bebas ya. Respect, mantap. Kita geser ke nextnya. Ini ya lengkap ke menit 17:31 ciki-ciki wow. Play. Ya ini dia sudah hadir di sini jauh-jauh dari Cirebon datang ke sini. Kita cuma bisa nyiapin nasi kuning, mohon maaf nih Kang Franciscus. Thank you udah datang. Ntar kita ajak ngobrol. Satu pertanyaan ya. Oke. Saya selalu bertanya satu hal ini kalau saya merasa takut. Saya nggak boleh nanya soal apa. Kalau menurut saya pemeriksaan yang di tim sus. Hasil pemeriksaan tim sus saya nggak boleh tanya. Masa saya nggak boleh tanya? Kalau tanya aja apa salahnya, kan tinggal nggak jawab. Oh, ya udah. Berarti saya boleh tanya apa? Apa aja? Boleh tanya apa aja. Oke ya, sip. Saya boleh tanya apa aja. Yang nggak boleh tadi kata siapa si Franz itu hasil pemeriksaan tim sus gitu. Ya mungkin karena belum di open ke publik gitu kan, jadi kayak ntar dulu, jangan dulu deh kalau itu ya. Iya, takutnya ya dia juga dapat briefingan gitu pada saat diperiksa, ini kamu jangan ngerilis dulu gitu kan, periksanya apa aja. Karena kemarin kan sempet apa ya? Mungkin keceleposan kali ya pada saat itu yang di podcastnya Bang Uya yang dia bilang, iya waktu diperiksa di Mabes juga yang sampai beli helm baru gitu kan itu menunjukkan wah seserius ini gitu meriksanya kan. Terus juga sebenarnya mungkin netizen tuh bisa ngelihat arah anginnya kemana nih gitu, daripada takutnya mendahului nanti nggak surprise gitu. Jadi mungkin jadi amannya itu ya. Tapi begitu digocek sama Bang Reza, maksudnya nggak boleh nanya kan, tinggal nggak jawab. Oh ya udah berarti boleh gitu. Asa gampang pisan kegocek ya. Nah kita lanjut lagi. Lanjut. Pertanyaan kedua deh untuk Mas Roa nih, untuk orang yang sekarang berada di belakang kamera. Kang Roa. Mas, kita ini udah sering ngobrol dengan saksi. Sudah ngobrol dengan pihak keluarga korban, sudah ngobrol dengan pengamat kepolisian, ada pejabat-pejabat, mantan polisi. Ada 2 pihak yang belum pernah kita ajak ngobrol di Bang Ex-Napi. Satu itu Rudiana, oke lah, mungkin itu lain waktu. Tapi ada satu pihak lagi yang sama sekali belum pernah diajak berbincang dimanapun, Mas. Padahal menurut saya posisi mereka sepertinya makin lama makin kritis. Siapa itu? Para penyidik, Mas. Penyidik tahun 2016. Yang hari-hari belakangan ini sepertinya Ibtu Rudiana terkesan ingin cuci tangan. Dengan mengatakan, oh saya cuma pelapor. Itu penyidik, itu penyidik. Jadi saya membayangkan para penyidik ini mengingatkan saya pada Eliezer. Ingat tidak kasus Sambo? Akhirnya pihak yang terpojok, pihak yang disudutkan, seperti itu. Nah kapan nih Bang Ex-Napi akan ngajak bicara para penyidik tahun 2016? Mantap. Ya, Diskursus Network sebagai media yang terverifikasi Dewan Pers seperti sering diucapkan oleh senior saya Insan Sadono, sebenarnya berusaha untuk berimbang. Kita sudah mendatangi Rudiana, sempat berhadapan langsung dengan para pengacaranya, Bang Pitra, Bang Siswandi di Cirebon. Kita ditinggalkan saat itu, ditinggal tidur, ditinggal gimmick. Ini live eksklusif hanya di Diskursus live potret editorial pagi ini saja saya bilang bahwa kami sudah berusaha berimbang dengan mendatangi pihak dari Pak Rudiana, Pak Pasren, pengacaranya. Sementara untuk ini challenging sih buat Diskursus Network. Nggak fair juga. Anggaplah mereka salah ya, anggaplah. Kan kabarnya mereka melakukan penganiayaan, penyiksaan segala macam. Tapi ingat loh, kalau kita bicara tentang personil penegakan hukum, itu kan ada pangkat, ada struktur, ada hierarki. Ibaratnya siap perintah komandan. Nah, kita ingin tahu nih bagaimana ya dinamika siap perintah komandan itu bisa bermain-main di kepala penyidik 2016 sampai kemudian mereka anggaplah melakukan penganiayaan atau penyiksaan dan menghasilkan sebuah proses penegakan hukum yang sedemikian semrawut macam itu. Siap perintah komandan, itu sebetulnya yang kita cari tahu.
Aku nangkep nih arahnya Bang Reza mau kemana. Mungkin mau berupaya mencari siapa tahu. Mohon maaf kalau salah ya, mohon izin ya. Siapa tahu kalau ada para petugas atau tadi Bang Reza menyebutnya para penyidik gitu yang Di terlibat di tahun 2016 yang mungkin secara prinsip dasar beliau itu gue nggak mau, tapi di satu sisi ada siap perintah komandan gitu kan. Bener banget saat Bang Reza bilangnya case-nya rada mirip-mirip sama Eliezer, benar gitu. Jadi sedikit banyak makna tersirat yang mau aku tangkap kayak misalkan saat ini Anda di luar gitu yang merasa terpojok, padahal pada saat itu tuh lebih ke siap perintah komandan gitu, ibaratnya lu tidak suka rela melakukannya gitu kan. Ayo sini jadi justice collaborator gitu sih kalau aku tangkap ya. Mohon maaf kalau salah ya. Mohon maaf. Terus kalaupun misalnya memang gak mau disebut dulu namanya, kayaknya bisa kok kayaknya ya Mang ya. Jadi kayak ya udah saya keep dulu namanya, saya cuman kasih disamarkan info aja. Dulu iya disamarkan gitu. dulu gitu. Suaranya di wow gitu. Tadi ini disamarkan bisa. Terus juga tadi ini Santuy People sekaligus ngejawab juga, mungkin kemarin ada Santuy People, ada para netizen yang mempertanyakan ini di khususnya terkesan kayak berat sebelah, exposure dikasih buat site-nya terpidana. Terus barusan tadi udah dijelasin sama Kang Roa ya. Kalau bukannya kita nggak mau, kita sudah. Tapi ternyata katanya tadi kan dibilang sendiri kan ditinggal tidur, tinggal gimmick. Terus aku langsung mikir gimmick yang mana ya? Oh, ya tahu. Ya begitulah ya, banyak dinamika ya perjurnalistikan ya, tolonglah. Karena mungkin kalau di DN mungkin ngeri ngeri dicecer gitu kali ya mungkin ya. Kenapa akhirnya dari pihak sebelah kayak belum ada yang kesini kan, belum ada kan. Iya. Ini kita geser ke nextnya. Ninyo dari editorialis Kursusnet, kita tutup dengan saat Bang Reza, Mas Insan juga terus sama Franz setelah sampai ke studio dan siap untuk take. Jadi kita tinggal tunggu nanti tayangnya seperti apa ya. Ceki play. Mas Insan nih sedang awet muda. Silence HP, karena itu adalah sebuah prasyarat untuk senior bisa jalan. Kalau enggak tiba-tiba bunyi HP, nggak tepat. Saya pernah tuh sekali. Iya. Dan masa salah nggak? Merasa. Mas closing dulu hari ini, silakan tonton tayangan kita seperti apa biasanya menutup closing untuk editorial pagi ini. Itu kalimat kuncian saya, apal saya udah. Bahwa jangan lupa tonton terus, pantengin terus Diskursus.net, because ini adalah media terverifikasi Dewan Pers. Oke, jadi tinggal nunggu ya. Biasanya kan premier nanti muncul schedule-nya. Nanti kita rombongan Santuy People meluncur ke sana sambil ngobrol, sambil menonton. Kira-kira nih ya, apa yang dikorek sama Bang Reza, sama Mas Insan dari seorang Franz. Sumpah kalau aku sih pengen korek yuk, Mabes Meriskanya ngapain aja tim justru aku penasaran ke situnya. Tapi kan gak boleh tadi katanya. Ya nanti bisa lah digocek-gocek tipis-tipis sama Bang Reza, bisa lah. Yang Novum Butitin aja bisa digocek tipis-tipis gitu lah ya Santuy People. Yang pasti ini bakal banyak proteinnya ya Mang. Banyak proteinnya buat tim Diskursus.net. Kang Roa mohon izin ya, tadi rada banyak nge-highlightnya, mohon izin. Nanti kita rame-rame rombongan meluncur ke sana gitu. Punten tadi nggak live ya, tahu gitu live mah kita meluncur juga ke sana gitulah ya. Sekarang kita nextnya ke idola para Santuy People, idola Nyonyo, idola Abu, idola Pang Pakun. Meluncur ke statement Bang Pitra Romadoni. Meluncur. Ninyo. Dari Rasis Infotainment. Di streaming live juga 2 hari yang lalu, cuma sayangnya nggak dapat banyak exposure. Bisa kita lihat cuma 26k, jadi kita bantu up. Mama mau nge-highlight tipis-tipis nih part, nggak tipis juga, lumayan tebel ya, part ya mungkin setengah ke belakang gitulah ya. Soal kejanggalan, soal reaksi Bang Pitra selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana terhadap siapa namanya? Terhadap Bang Roy Suryo yang katanya mau membongkar keaslian juga. Soal ini yang menarik itu saat merespon saksi-saksi yang muncul yang katanya melihat
bahwa kejadian itu adalah laka. Ceki wau. Play. Seperti saya aja diserang gitu. buat apa? Meme dan lain-lain. Dibuat saya seperti ke pasar ya bawa apa gitu. Supaya aduh udah macam-macam lah itu udah nggak sehat gitu loh. Makanya itu mencerminkan mereka yang menyerang ini adalah mencerminkan para penjahat. Itu aja. Satu baru bentar aja bisa dikomentari. Tapi aku better begini. Jadi netizen ngecengin. Dia balik ngecengin netizen gitu. Benar. Tidak melaporkan gitu. Betul. Karena balik lagi nih. Pernah kan ada kemarin tuh kan balik ngelaporin, akhirnya ya netizen mungkin banyak yang takut juga, akhirnya stop buat nyerang. Dan impactnya ke dianya sendiri, trafficnya nggak tinggi gitu. Padahal kalau maksudku buat yang kemarin itu bukan buat Bang Tira, buat kemarin gitu. Masa nggak ngerti gimana caranya mengkonversi gitu kan sentimen negatif yang masuk buat jadi traffic yang tinggi gitu. Dimana traffic itu pasti akan datang kalau lu diundang ABCD gitu. Kalau karena dia nyetop ya udah trafficnya nggak akan masuk ya, impactnya ya bisa dilihat kemarin kan lumayan anyep gitu kan, jadi nggak ada lagi. Nah kalau aku better kayak gini, lu dicengin netizennya lu bales cengin gitu, nggak perlu lapor ya. Biar gulungan trafficnya makin tinggi. Contoh dia ada di TVA gitu kan, itu trafficnya pasti masuk, terlepas traffic itu mau ngasih sentimen negatif atau positif ke narsum ya. Tapi seenggaknya yang dilihat TV mah begitu si A datang traffic lonjak, mau traffic yang negatif positif nggak ngaruh gitu. Udah mending cengin balik aja, dibilang penjahat aja nggak apa-apa, netizen dibilang apa kek gitu. Tuh kalau dilaporin kemarin kasihan teman-teman netizennya. Lanjut lagi Ibu boleh? Lanjut. Bicara penjahat Bang, tapi keyakinan Abang sebagai kuasa hukum dari itu Rudiana, perkara akan tuntasnya benang merahnya ini apa sih Bang maksudnya? Ya saya sebagai media juga mempertanyakan Bang, ada titik kejanggalan Bang, maksudnya ini kan semua juga sudah berlalu dalam tanda kutip, saksi-saksi sudah berdatangan. Yang kita berdatangan itu kan orang yang kita anggap yang orang pelosok yang intinya nggak berani kalau dia nggak benar Bang. Gimana Bang? Yang pertama, kalau kejanggalan sih tidak ada di kita. Justru yang janggal ini yang datang ini. Janggalnya itu kenapa baru 8 tahun yang lalu baru sekarang dia ngomong. Kenapa dia nggak ngomong ke polisi kalau memang dia benar keterangannya? Itu saja simpel. Bukan di kita yang janggal, mereka yang janggal gitu loh. Nah, satu kata lagi, ada saksi katanya dia melihat standing ini kan bahasa gaul nih standing ini. Oh, orang tua bisa ngerti standing dia menyebut dugaan saya gitu. Berarti kan seolah-olah seperti ada yang nyetir bahasa dia ini biar ada menggunakan asas praduga tidak bersalah gitu loh. Kalau memang dia melihat langsung nggak usah kata dugaan aja, langsung aja itu adalah pidana dan etik, itu aja langsung dibilang dia. Jangan. Aku nangkep maksudnya buat siapa? Yang aku tangkap ya, mohon maaf kalau salah ya, buat Pak Ismail ya. Iya, karena Pak Ismail tuh pernah menggunakan kata standing. Terus sama di awal-awal muncul Kang Deddy pakai kata dugaan gitu. Nah di sini kalau yang aku tangkap Bang Pitra mencurigai ya penggunaan kata standing dan kata dugaan oleh Pak Ismail gitu, mencurigai, diduga seolah itu ada yang nyetir gitu kan, maksudnya kan. Oh, Pak Ismail nih standing gitu loh. Ya udah tahu arahnya kemana gitu kan ya Bang. Ya sebenarnya kalau ini sih aku nganggap kayak bermain catur aja, langkah strategi apa. Lu ngeluarin begini kartu traf lu, gua ngeluarin kartu traf ini. Itu aku melihatnya ini the whole case ini antara lawyer versus lawyer tuh ya kayak bermain adu strategi catur aja. Nanti finalnya di pengadilan gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Bilang dugaan, berarti kan kalau kata dugaan dia masih ragu-ragu, masih abu-abu gitu. Udah poin aja. Kalau memang keterangan dia salah ya kita pidanakan gitu loh. Gak usah pakai kata dugaan lah, berlindung di dalam praduga gitu. Tapi kan ini kan perkara ini dugaan ini kan viral karena ada film Bang. Akhirnya dia berani speak up. Filmnya itu juga nggak benar itu. Makanya saya bilang ini yang buat film ini ngarang-ngarang aja itu. Ya kan? Emang dia pernah koordinasi dengan penyidik bagaimana kronologi yang sebenarnya. Ini kan versi mereka aja. Makanya mereka kaburkan nama almarhum Eki ini dengan nama lain gitu. Jaki. Tadi balik lagi ke WA, Abang yakin bahwa WA itu tidak bisa membuktikan bahwa itu Rudiana ada sangkut pautnya? Saya tanya, bukti digital forensiknya mana? Handphone pinanya itu berapa? Terus yang di WA itu apa? Kepada siapa? Dari siapa? Iya. Terus
percakapan itu tentang apa. Jadi harus jelas. Kalau cuma bilang WA, yang goib aja bisa WA gitu loh. Contohnya nih, itu handphone Mas, tapi dia yang WA, teman Mas ini. Masa saya tuduh harus dia yang WA? Atau Mas kececer handphonenya yang WA orang lain? Pertanyaannya Mas, handphonenya itu tidak dikunci, sehingga bisa dibuka. Artinya semua orang juga bisa mengakses. Oke, tapi kan ada Bang yang saya lihat, ya kan itu langsung ditelepon oleh di Telantas kepolisian dari Cirebon bahwa berarti kan nggak ada kunci handphone BBM itu. Berarti kan kalau dia bisa menelepon, berarti kan itu nggak di lock. Kalau di lock kan nggak bisa, hanya Pina aja yang tahu. Contohnya kalau memang itu benar Pina, berarti kan semua orang bisa buka itu. Tapi ini kan kepolisian langsung Bang, Nah, yang itu kan setelah memastikan. jatuh, logikanya begini, katanya itu kan kata mereka ini kan adalah handphone Pina. Iya, ya? Betul. Yang paling janggal itu kalau itu handphone Pina, kenapa pada waktu kematian itu di TKP itu handphone itu berada di sakunya Eki? Kenapa nggak di Pina? Tapi itu handphone Pina. Dan satu lagi handphone itu nggak rusak. Kita masuk akal nggak di situ? Itu ditemukan di sakunya si Eki, bukan di Pina. Padahal itu handphone Nina. Tapi kan keterangannya kan yang telepon itu kan kepolisian langsung menjabarkan bahwa Kan, itu kecelakaan. pertanyaannya begini. Kalau itu handphone Pina, kenapa tidak ada di saku Pina ataupun di kantong Pina? Kenapa handphone itu dimasukin ke sakunya Eki almarhum, terus handphonenya itu tidak rusak? Apa kapasitas Eki untuk menyimpan handphone orang lain? Kan dia pacaran. Handphone saya. Pacaran. Bukan masalah pacarannya Mas. Contohnya Mas punya handphone. Iya. Masa yang pegang handphone teman Mas handphone Mas? Logikanya seperti itu. Makanya kalau berbicara janggal, justru mereka janggal. Oke, aku gak mau banyak komen karena aku menikmati perdebatan antara Bang Pitra dengan Mas wartawan Rasid Motaiman ini ya, gitu ya. Tapi ganti pipa kalau mau berkomentar tadi monggo. Coba kita lanjut lagi. Lanjut. Ya. Tapi intinya sih closing ya. Inti masalah ini kan saya sebagai media juga harus netral lah dengan kejadian, netral gitu untuk berpendapat, untuk mempertanyakan seorang Fitra dikasih kuasa oleh Ibtu Rudiana. Dikasih kuasa dengan Ibtu Rudiana, tapi kan cemoohan netizen, cemoohan masyarakat juga banyak berpendapat bahwa ini udah jelas gitu loh kecelakaan tunggal. Korbannya juga kalau netizen itu kan bukan penyidik. Tapi kan praktisi hukum atau analisa antar. Praktisi hukum itu kan bukan penyidik juga. Dia kan hanya berpendapat. Pendapat itu kan bisa keliru kalau dia tidak mengetahui bukti yang sebenarnya seperti apa. Mereka kan tidak mengantongi bukti-bukti. Emang kita harus melihat dari satu sisi saja, tidak. Semua sisi harus dilihat. Makanya saya bilang selain bukti itu banyak lagi saksi-saksi. Itu saksinya ada 26 loh Mas. Tapi kan saksi utamanya Roy Suryo akan membedah WA. Apa yang mau dibedah Roy Suryo? Itu Roy Suryo teman saya. Yang mau dibedah dia apa? Kalau kertas yang dibedah dia apa yang mau dibedah dia? Kertas. Yang mau dibedah itu handphonenya. Bukan digital forensik. Pertanyaannya ada nggak sama Roy Suryo handphone itu? Itu aja. Tapi kalau nggak ada sama di handphone itu kan kita nggak tahu itu metadatanya diubah atau itu diedit. Tadi saya mempertanyakan itu Bang, takutnya ini disalahgunakan atau dugaan dimanipulasi atau dijadikan tidak benar. Makanya saya juga meragukan itu. Siapa yang menjamin itu asli? Nggak ada yang menjamin itu asli. Nah, kalau memang ada menjamin itu asli, dia harus buat dulu pernyataan, jangan nanti mereka itu ternyata itu keasliannya diragukan dan itu pidana loh, 263 memasukkan dokumen yang tidak otentik. Tapi kalau untuk CCTV yang benar-benar fakta validnya gimana Bang? CCTV itu kan hanya ada di Perumahan Garden. Dan saya sudah ke Perumahan Garden itu. Dan saya udah tanya semua, baik security-nya. Yang ada itu CCTV itu menghadap perumahan, bukan menghadap jalan raya. Terus itu yang diterangkan Pak Rudiana. Jadi masa mereka harus paksakan? CCTV di TKP nggak ada Mas. Ini kan tambah-tambahan mereka aja nih. Takut aja mereka ini kalah gitu loh. Artinya ya lawan lah itu Mahkamah Agung. Bicara lawan Bang, ada juga intimidasi seorang teman abang lah yang kita anggap senior dari mantan Mabes Polri itu, ya kan Susnoto aja. Bisa kita pendapat dikit Bang, apa dengan perkara ini juga dia dapat intimidasi Bang? Intimidasi.
Masa orang mengintimidasi bintang 3 nggak masuk akal menurut saya ya. Tapi kan dia lagi jenderal loh. Lagi banyak perbincangan Bang, gara-gara dia diantarin sama salah satu. Kalau jenderal diintimidasi menakut kali menurut saya ini. Nggak masuk akal menurut saya gitu loh. Seorang jenderal takut gitu, wah nggak mungkin lah. Kalau gitu jenderal-jenderal kita pada keok semua. Tapi intimidasinya bukan pure ke dia Bang, tapi orang yang mengantar dia itu penegak hukum juga Bang. Makanya dia berniat untuk berarti kan nggak ada intimidasi dong ke dia. Kalau pertanyaannya seperti itu kan saya diintimidasi bintang 3 nggak ada. Oke, itu kita geser enggak. Tapi kalau yang mengantar dia diintimidasi dikasih peringatan dan dipanggil gimana Bang? Pengertian intimidasi itu apa? Pengertian intimidasi itu kan dengan kekerasan ya, mengancam seseorang ataupun membuat orang tidak senang. Ini kekerasannya yang mana? Apakah dia dipersekusi? Apakah dia ditendang, dihajar? Nggak ada. Jadi saya kira intimidasi itu nggak ada. Tapi kalau orang yang mengantarkan dia Bang, salah satu penegak hukum juga ditegur sama atasannya. Inilah kita semakin parah ini karena banyak yang bawa perasaan. Padahal beliau ya sahabat saya juga, ya jenderal gitu. Tapi kok lama-lama kebawa ke perasaan gitu. Dia kayak bunga melati gitu. Saya kan bunga mawar. Beliau ya nggak tahu lah bunga apa gitu. Jadi saya kira janganlah bawa perasaan karena memang itu belum jelas dan akurat. Iya, oke, terakhir Bang. Penegasan aja, Ibtu Dio ini masih aktif di kepolisian Cirebon Bang sebagai Kapolsek. Kemarin saya baru mengunjungi beliau dan beliau ya sebagaimana sedia kala melayani masyarakat, mengayomi, menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Ini saya baru sampai saya ini, kan ada di sini. Saya baru pulang dari Bandung, Cirebon dan lain-lain. Kalau untuk meminta pasien validnya nanti WA-nya pindahkan terbongkar, Abang juga siap juga untuk membantah. Itu kan bukan bukti baru, bukan novum itu sudah masuk dalam berkas perkara. Apa yang mau saya bantah? Justru itu nggak dianggap hakim karena tidak ada kesesuaian. Hakim menganggap itu nggak jelas. Apalagi mau kita bahas? Apalagi mau kita bantah? Lain cerita kalau bukti ekstraksi itu sama sekali nggak dalam berkas perkara, Mas. Tapi ini netizen juga bilang Rudi yang sangkut pautnya yang memeriksa juga sudah dipecat juga Bang. Gimana Bang? Siapa? Yang memeriksa BAP, yaitu salah satu Gugun apa Rudi waktu itu? Ada. Gugun Aris. Nggak ada, saya mendapatkan info itu dari Divisi Humas Mabes Polri. Jadi real semua yang waktu ya, itu? Kalau sebelum ada informasi dari Mas Polri, saya nggak percaya itu. Karena sekarang ini banyak kali tong-tong cerita gitu. Ya bercerita begini, bogono, ada lagi pengamat ini, ada lagi TikTok siapa ibu-ibu yang tua itu ya. Yang rambutnya putih di sini itu ya. Udah, saya lihat itu udah mau ini juga, struk juga lama-lama itu. Ya asal ngomong aja sebut nama saya lagi, saya nggak kenal dia siapa itu. Ya itu dulu deh, diperbaiki dulu rambut dia itu, blowing dulu mukanya, biar nggak banyak ngomong terus gitu loh. Nah, karena saya lihat berambut terus mulutnya itu, biar sehat dan tidak mengotori orang lain gitu. Nah gitu, cengin balas cengin gitu, jangan kayak ono dicengin, nantangin, dicengin, laporin, tolonglah. Tapi balik lagi tadi itu ya, masalah itu Rudiana, ya udah dibilang tadi kan clear sesuai dengan statement dari Kadif, Humas Polda Jabar, Humas Polda Jabar akunnya gitu ya. Terus tadi ada beberapa statement juga yang monggo dikomenin Santuy People. Aku mah salvok aja ya. Tadi ngelihat berarti ya Bang Pitra ini humble menurutku. Kenapa? Gitu. Ya dia mau diwawancara di parkiran gitu, bahkan sampai tadi bisa dilihat salvok sama tepok-tepok nyamuknya. Aduh, tolonglah Santuy People. Ya, nanti kalau ada bahan-bahan lagi kita up ya. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau kasarnya ibaratnya nih ya, kalau si Bang Pitra ini nggak ngehe gitu, nggak memancing emosi netizen gitu, ibaratnya nggak ngecengin balik netizen nih gitu, terus nggak banyak di interview, itu ya terlepas dari sentimen negatif atau bikin kesel atau kayak gimana, tapi seenggaknya ini ngedongkrak traffic juga karena netizen akan berbondong-bondong kesel terus ngecengin gitu, trafficnya naik. Yang ini yang bikin media-media tuh masih kayak gue ngeliat masih seksi nih buat di-up kasus ini gitu. Sedikit banyak ada impact ke trafficnya juga sih, harus diakuin gitu. Banyak yang mention lagi di komen gitu kan ya, entah terkait itu positif atau negatif gitu kan, tapi di mention terus kan. Iya, pokoknya
Apalagi di video ini satu people kalau nonton ini kan pasti memang crop kan komennya, pasti nonton lihat reply komennya pala laur sararadis gitulah apa namanya. Habisnya kebetulan yang kemarin tidak ada super thanks gitu, jadi kita langsung tutup saja. Terima kasih kepada santuy people yang sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Mamang. Iya, Nyonya dan Mamang juga sama siapa ini tuh Abu yang gedut-gedutan punggungnya, akun yang muter-muter kecewa karena tidak ada super thanks ya. Dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.